Di aula kedatangan Bandara Munich, sepasang suami istri Jerman tampak gelisah memandangi kerumunan. Satu persatu penumpang keluar dari gerbang kedatangan, namun putri mereka tak kunjung terlihat. Seorang wanita bertubuh tegap dan anggun tersenyum, berjalan cepat ke arah mereka, namun pandangan pasangan itu langsung melewatinya. Frida terpaku di tempat, matanya langsung memerah. Kedua orang tua kandungnya hanya berjarak 3 langkah, namun sama sekali tidak mengenali putri mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 tahun ini? Semuanya bermula setahun yang lalu, di kamar itu. Saat itu, Frida bahkan tidak bisa membuka pintu kamarnya. Di pinggiran kota Munich, di rumah putih 2 lantai keluarga Zafman, bunga mawar bermekaran di halaman. Namun tirai di kamar terdalam di lantai 2 selalu tertutup rapat. Kamar itu gelap gulita, meja penuh dengan bungkus biskuit dan kaleng kosong, pakaian kotor berserakan di lantai. Udara di ruangan itu terasa lembab dan berbau apek. Frida meringkuk di balik selimut, tidak bergerak sedikit pun. Sudah 3 bulan lamanya. Frida, yang berusia 28 tahun, setiap hari bangun hanya untuk menatap langit-langit, bermain ponsel, makan camilan, lalu kembali terlelap. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Tirai jendela kamar tak pernah terbuka. Seperti apa cahaya matahari itu? Frida hampir melupakannya. Setiap pagi pukul 8, Renate akan naik ke lantai atas, mengetuk pintu 3 kali dengan lembut. "Selamat pagi, Frida. Bangunlah dan makan sesuatu." Di balik pintu, hanya ada keheningan panjang. Renate menunggu beberapa menit, menghela napas, meletakkan roti dan jus di atas nampan di depan pintu, lalu perlahan menuruni tangga. Saat malam tiba, nampan itu masih utuh. Renate membungkuk mengambilnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemandangan seperti ini telah berulang lebih dari 90 hari. Setengah tahun sebelumnya, hidup Frida benar-benar berbeda. Ia adalah mahasiswa tingkat 3 jurusan organ di Universitas Munich. Meskipun nilainya bukan yang terbaik, ia selalu stabil. Setiap hari ia masuk kelas tepat waktu, mengerjakan laporan dengan serius. Di mata teman-temannya, ia adalah gadis yang pendiam, tenang, dan dapat diandalkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Frida sudah hampir tidak sanggup bertahan. Sejak kecil, didikan Rolf dan Renate sangat ketat. Dulu, saat ujian ia mendapat peringkat kedua, Frida dengan gembira berlari pulang. Rolf meliriknya dan mengerutkan kening. Siapa yang mendapat peringkat pertama? Kalimat itu seperti air dingin. Senyum Frida langsung membeku di wajahnya. Saat SMP, Frida ikut serta dalam pameran sains, dan karyanya mendapat penghargaan prestasi yang baik. Renate hanya berkata, "Datar. Prestasi yang baik saja, lain kali usahakan peringkat pertama. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Selalu tidak cukup baik, selalu kurang sedikit." Frida tidak pernah berani berhenti, karena jika ia berhenti, ia akan mengecewakan orang tuanya. Jadi, ia belajar dengan giat, ujian mati-matian, menukarkan nilainya dengan pengakuan dari orang tuanya. Namun, di universitas, semuanya berbeda. Mata kuliah semakin sulit. Teman-teman di sekelilingnya sudah mulai magang dan bersiap mencari pekerjaan. Frida bahkan tidak bisa melihat arah masa depannya. Di kelas, ketika semua orang membahas rencana karier, Frida hanya bisa menunduk, tidak bisa ikut bicara. Ujian tengah semester tidak lulus, laporan akhir tidak sempat diserahkan. Komentar para profesor semakin keras. Frida tidak berani menceritakan kepada siapapun, hanya bisa menelan semua tekanan sendirian. Setiap hari ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tersenyum kepada semua orang, tetapi saat kembali ke asrama, ia seperti balon yang kehabisan udara. Setiap malam, ia berbaring di tempat tidur asrama, menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya kulakukan? Kepercayaan dirinya seperti pasir yang mengalir dari sela-sela jari. Pada akhirnya, bahkan masuk kelas pun terasa menyiksa. Melihat buku pelajaran membuatnya mual, mendengar ceramah membuatnya gemetar. Pada akhir semester ganjil tahun ketiga, Frida membuat keputusan, mengambil cuti. Malam itu, saat memberitahu orang tuanya, Frida berdiri di tengah ruang tamu, menunduk. "Aku memutuskan untuk cuti." Suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Rolf meletakkan cangkir kopinya, tidak marah atau bertanya langsung. Ia berdiri dalam diam, berjalan ke ruang kerja, dan menutup pintu. Suara pintu yang tertutup itu terdengar sangat menusuk. Renate duduk di sofa, air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Malam itu, seluruh rumah sunyi mencekam. Frida bersembunyi di kamarnya, mengunci pintu. Sejak hari itu, ia tidak pernah membukanya lagi. Siang hari ia tidur,
malam hari memesan makanan. Buku pelajaran yang sudah usang menumpuk di sudut, berdebu. Kadang-kadang Renate mencoba berbicara dengan Frida, tetapi Frida hanya menjawab, "Aku ingin istirahat sebentar lagi." Namun, alasan sebenarnya adalah ketakutan akan masa depan yang tidak jelas. Ketakutan yang membuat Frida menyerah pada semua usaha. Rolf tidak lagi berinisiatif bicara. Saat sarapan melihat Frida tidak turun, ia hanya berkata, "Sudahlah," dan kembali membaca koran. Renate tetap setiap hari mengetuk pintu. "Frida, ayo keluar jalan-jalan, cuaca hari ini bagus sekali." Tapi yang menjawab Renate selalu keheningan. Atmosfer di rumah semakin berat. 3 orang tinggal di bawah satu atap, tetapi seperti 3 orang asing yang tidak saling bertegur sapa. Keheningan menjadi satu-satunya suara di rumah keluarga Zafman. Di luar jendela, musim semi di Munich tiba. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau. Namun, di dunia Frida tidak ada cahaya. Hidupnya yang berusia 28 tahun seolah telah mencapai batasnya. Tepat ketika segalanya terhenti, perubahan datang secara tak terduga. Katja, kakak Frida, 31 tahun, 2 tahun lalu meninggalkan Jerman dan pergi ke Indonesia, mengajar bahasa Jerman di sebuah pusat bahasa di Jakarta. Kali ini, ia pulang ke Munich untuk menjenguk keluarganya. Di bandara, Katja melihat orang tuanya. Sudut mata Renate bertambah kerutan, dan rambut Rolf juga memutih banyak. Keduanya tampak jauh lebih kurus dan lesu dibandingkan 2 tahun lalu. Begitu masuk mobil, Katja langsung bertanya, "Bagaimana keadaan Frida sekarang?" Ekspresi Renate langsung meredup. Sudah 3 bulan dia tidak keluar kamar. Aku setiap hari mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Rolf memegang setir, diam 1000 bahasa. Udara di dalam mobil begitu berat, hingga menyesakkan napas. Katja menggenggam erat pegangan tangan. Adiknya, yang diingatnya selalu pendiam namun serius dalam segala hal, tidak pernah membuat orang khawatir. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Hati Katja terasa sakit. Setibanya di rumah, Katja meletakkan kopernya dan langsung menuju lantai 2. Ia berdiri di depan pintu kamar Frida, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan lembut. "Frida, ini aku, Katja." Kamar itu sunyi untuk waktu yang sangat lama. Saat Katja hampir menyerah, terdengar suara kunci pintu berputar. Pintu perlahan terbuka. Frida berdiri di balik pintu dengan kepala tertunduk. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat sangat kurus, tanpa semangat sedikit pun. 2 tahun tidak bertemu, adiknya tampak seperti orang lain. Hati Katja mencelos. Namun, Katja tidak menunjukkan ekspresinya. Ia hanya tersenyum dan berkata dengan lembut, "Sudah lama tidak bertemu, adikku." Katja masuk ke kamar dan duduk. Ia tidak mengkritik sampah yang berserakan di lantai, juga tidak menyalahkan Frida yang malas. Ia hanya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Frida. "Pasti sangat sulit bagimu selama ini, ya?" Hanya kalimat sederhana itu. Air mata Frida, yang tertahan selama 3 bulan, langsung tumpah. Semua rasa sakit hati dan rasa bersalah yang terpendam mengalir deras seperti banjir. "Kakak, aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik," suara Frida terus bergetar. "Kuliah tidak selesai, ayah juga kecewa padaku. Aku tidak tahu apa gunanya aku hidup." Katja tidak terburu-buru menghibur. Ia menunggu Frida selesai menangis, lalu dengan lembut menyeka air mata di wajah adiknya, dan perlahan berkata, "Frida, kamu tidak gagal. Kamu hanya tersesat sementara." Suara Katja sangat lembut namun tegas. Frida mengangkat kepalanya, menatap mata kakaknya. Di mata itu, tidak ada kekecewaan, hanya rasa iba. Katja mulai menceritakan kehidupannya di Indonesia. "Saat pertama kali tiba di Indonesia, aku juga sangat kacau. Bahasa yang berbeda, budaya yang sama sekali lain. Setiap malam aku bersembunyi di kamar dan menangis. Tapi justru di Indonesia, aku menemukan diriku yang baru. Mengganti lingkungan akan membuatmu melihat berbagai kemungkinan yang berbeda." Frida mendengarkan dengan tenang. Saat Katja berbicara, matanya berbinar-binar. Itu adalah ekspresi yang sudah lama tidak dilihat Frida, penuh vitalitas, penuh kepercayaan diri, sangat kontras dengan dirinya yang putus asa saat ini. "Bagaimana kalau kamu datang ke Indonesia untuk sementara waktu?" Katja menatap mata Frida. "Hanya sebulan saja, mengganti lingkungan. Kalau tidak cocok, kamu bisa langsung kembali." Frida segera menggelengkan kepala. "Aku hanya bisa berbahasa Jerman. Apa yang bisa kulakukan di sana?" Katja menggenggam erat tangan adiknya. "Bahasa bukan masalah, ada aku. Bahkan jika itu hanya untuk melarikan diri, kamu tidak bisa terus seperti ini." Malam itu Frida tidak bisa tidur. Pergi ke tempat asing,
Memikirkannya saja sudah menakutkan. Namun, hari-hari yang ia jalani saat ini lebih mencekik. Setiap hari menghadapi punggung orang tuanya yang diam lebih menyakitkan daripada pergi kemanapun. Setelah ragu selama 3 hari, Frida akhirnya berkata, 1 bulan. Aku hanya akan pergi 1 bulan. Renate dan Rolf awalnya tidak setuju. Namun, melihat putri mereka terkurung di kamar selama 3 bulan, setiap kemungkinan perubahan patut dicoba. Akhirnya, keduanya saling memandang dan mengangguk setuju. Rolf berkata singkat, "Hati-hati, cepat pulang." Suaranya berat, tetapi menyembunyikan kekhawatiran. Renate memeluk Frida, matanya memerah. "Jika lelah, pulanglah. Jangan memaksakan diri." Malam sebelum keberangkatan, Frida berjalan ke jendela dan membuka tirai. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia melihat dunia luar. Langit malam Munich penuh bintang, tetapi pemandangan itu tidak lagi bisa menghibur hati Frida yang kosong, namun juga ada secercah harapan. Setidaknya, tidak akan lebih buruk dari sekarang. Kan? Frida memejamkan mata, berkata pada dirinya sendiri, kali ini harus ada yang berbeda. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Pintu pesawat terbuka, udara lembab menerpa wajahnya. Frida menyeret kopernya, berjalan ke aula kedatangan. Di mana-mana ada tulisan bahasa Indonesia yang tidak ia mengerti. Telinganya hanya mendengar bahasa yang asing, bahkan aroma udaranya pun sama sekali berbeda dari Munich. Katja dengan cekatan membawa Frida naik kereta KRL menuju Jakarta, sekitar 1 jam perjalanan. Frida mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Di dalam kereta KRL, gerbongnya cukup sunyi. Frida diam-diam mengamati penumpang di sekitarnya. Ada yang bermain ponsel, ada yang memejamkan mata beristirahat. Sesekali terdengar percakapan dalam bahasa Indonesia seperti musik, berirama, namun ia tidak mengerti. Jangan khawatir, orang Indonesia sangat ramah. Katja menghibur dalam bahasa Jerman. Namun, kegelisahan Frida tidak mereda. Dirinya yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah, apa yang bisa ia lakukan di negara asing ini? Setibanya di Jakarta, Katja membawa Frida kembali ke tempat tinggalnya, sebuah kamar kos kecil yang bersih. Di luar jendela, pemandangan kota Jakarta terpampang. Papan-papan reklame yang rapat, sepeda motor yang hilir mudik. Ritme kota ini benar-benar berbeda dari Munich. Frida duduk di tepi jendela, sedikit tertegun. Semuanya terlalu baru hingga membuat gelisah. Namun pada saat yang sama, ada juga perasaan segar yang tak terlukiskan, seolah ia telah melangkah ke dunia lain. Keesokan paginya, Katja menarik Frida keluar. Langkah pertama untuk mengenal Indonesia adalah makan. Keduanya naik KRL menuju Pasar Baru. Pasar tradisional Pasar Baru sangat ramai. Di mana-mana terdengar suara penjual yang berteriak dan orang-orang yang bercakap-cakap. Deretan toko kuno yang menjual barang kering, jamu, dan teh. Kain-kain batik berwarna-warni tergantung di pintu-pintu rumah tua berusia ratusan tahun. Udara bercampur dengan aroma jamu dan makanan. Frida membelalakkan mata. Berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang belum pernah ia lihat. Tulisan di botol-botol bumbu tidak ada yang ia mengerti. Tapi aroma yang menusuk hidung membuatnya tak tahan untuk mendekat. Berjalan-jalan, Katja tiba-tiba berhenti. Sebuah warung makan kecil muncul di depan mereka. Di depan pintu tergantung tulisan Warung Bu Ayu. Warung itu tidak terlalu besar, tetapi penuh dengan pelanggan. Makanan di warung ini enak sekali. Katja menarik Frida masuk. Di dapur, seorang wanita paruh baya sibuk bekerja. Tangannya cekatan dan gerakannya cepat. Di area luar, seorang pria paruh baya menyapa pelanggan. Katja sudah lama tidak bertemu. Wanita paruh baya itu menyikat tangannya, keluar dari dapur. Wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah. "Ini adikmu yang dari Jerman ya?" Wanita ini adalah Bu Ayu, berusia lebih dari 50 tahun. Telah membuka warung ini selama lebih dari 20 tahun. Pria di area luar adalah suaminya, Pak Budi. Frida dengan gugup menunduk dan membungkuk. Dengan pengucapan yang kurang sempurna, ia berbisik, "Halo." Wajahnya langsung memerah. Bu Ayu tertawa riang. "Bisa bahasa Indonesia ya? Bagus sekali. Ayo duduk, ayo duduk." Ia menarik Frida duduk dan kembali ke dapur. Tak lama kemudian, di meja sudah penuh dengan makanan. Semangkuk soto ayam hangat mengepul, sepiring nasi putih, beberapa lauk pauk, telur rebus, tumis sayuran, acar timun. Aroma yang menguar membuat air liur menetes. Frida menyendok sesendok soto ayam, dan saat masuk ke mulut, ia langsung terdiam. Kuahnya gurih, hangat, dengan sedikit rasa rempah-rempah yang menenangkan.
Daging ayamnya lembut dan beraroma. Kehangatan menyebar dari perut. Hidungnya perih dan matanya tanpa sadar basah. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Frida merasakan kehangatan yang dibawa oleh makanan. Bukan hanya indera perasa, tetapi seluruh hatinya terasa terbungkus. Enak sekali, Frida berkata dengan bahasa Indonesia yang kurang lancar. Air matanya menetes, tetapi bibirnya tersenyum. Bu Ayu menatap ekspresi Frida, tatapannya sangat lembut. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Ia menambahkan nasi ke mangkuk Frida hingga penuh. Malam itu Frida makan sangat banyak. Selama 3 bulan di Munich, Frida hanya hidup dari camilan dan mie instan. Sudah berapa lama ia tidak duduk dan makan dengan baik. Setelah makan kenyang, suasana hati Frida sedikit berbeda. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi kehangatan kuah soto itu tetap di hatinya. Sebelum pergi, Bu Ayu mengatakan sesuatu kepada Katja. Katja mengangguk, lalu menoleh ke Frida. Bu Ayu bertanya, "Apakah kamu tertarik untuk membantu di sini? Seperti bekerja paruh waktu, tidak perlu terlalu tertekan." Frida ragu sejenak. "Tapi, aku tidak terlalu bisa bahasa Indonesia." Katja tersenyum. "Bu Ayu sepertinya sangat menyukaimu. Mau coba?" Malam itu, Frida berbaring di tempat tidur dan berpikir lama. Bekerja di restoran, ia tidak pernah memikirkannya. Namun, senyum Bu Ayu dan rasa soto ayam itu terus terbayang di benaknya. Yang lebih penting adalah, perasaan dibutuhkan ini sudah lama sekali tidak ia rasakan. Keesokan paginya, Frida menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu warung Bu Ayu. Bu Ayu sudah sibuk di dapur. Di atas meja tersusun bahan-bahan segar. Mendengar suara pintu, Bu Ayu menoleh dan tersenyum. "Sudah datang? Mulai hari ini, kamu adalah rekan kerja baru kami." Pak Budi menyerahkan sebuah celemek biru. "Pakai ini dulu." Frida menerima celemek itu, tangannya sedikit gemetar. Di Munich, ia bahkan tidak pernah memasak mie instan. Sekarang ia harus berdiri di dapur restoran. "Jangan takut, pelan-pelan saja." Bu Ayu menepuk bahu Frida, nada bicaranya selembut seorang ibu. Tugas pertamanya adalah menyiapkan sayuran, mencuci kubis, memotong daun bawang, mengupas bawang putih. Terlihat mudah, tetapi saat melakukannya, tangannya canggung dan gerakannya lambat. Cara memotong Frida sangat kikuk, daun bawang terpotong tidak sama panjang dan ukurannya tidak pas. Mengupas bawang putih butuh waktu lama hingga kukunya sakit. Jumlah yang bisa diselesaikan orang lain dalam 30 menit, Frida membutuhkan hampir 2 jam. Bu Ayu datang mendekat dan melihatnya. Hari pertama memang begitu. Tidak apa-apa. Tidak ada kata-kata teguran, hanya senyum hangat Bu Ayu. Saat makan siang, pelanggan langsung menyerbu masuk. Warung Bu Ayu cukup terkenal, karyawan kantor dan pelanggan setia di sekitarnya hampir memenuhi setiap meja. Frida ditugaskan mencuci piring. Air panas membakar tangan, piring-piring penuh lemak. Tangan Frida dengan cepat memerah dan bengkak. Jumlah piring yang menumpuk membuat pusing, ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru." Pak Budi berdiri di samping, membantu sambil membimbing. Namun, segalanya tidak berjalan mulus. Tangan Frida terpeleset, sebuah mangkuk jatuh ke lantai, pecah menjadi beberapa bagian. Suara pecahan mangkuk menggema di dapur. Maaf, Frida buru-buru berjongkok untuk memunguti pecahan. Jarinya tergores sedikit, darah keluar, air matanya hampir jatuh. Pak Budi dengan lembut membantu Frida berdiri. "Mangkuk pecah bisa dibeli lagi, tapi tangan terluka tidak bisa. Pergi cuci tangan dulu." Nada bicaranya lembut, tanpa sedikit pun menyalahkan. Tugas sore adalah merapikan area bumbu, kecap, cuka, minyak wijen, sambal, berbagai macam aroma bercampur menjadi satu, beberapa di antaranya menyengat. Frida mengerutkan kening, menyusun botol-botol satu persatu. Aroma-aroma ini sangat asing, tapi Frida menggigit bibirnya, tidak menyerah. Hari pertama berakhir, Frida menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kamar kos. Tangan bengkak, pakaiannya berbau berbagai macam aroma. Seluruh tubuhnya terasa seperti terkuras tenaganya. Katja menyerahkan segelas air hangat. Bisa bertahan di hari pertama saja sudah hebat. Frida tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. "Aku merasa tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik." Namun di hari kedua, ada sedikit perubahan. Bu Ayu memutuskan untuk mengajari Frida menggoreng telur mata sapi. Dasar-dasar memasak dimulai dari telur. Bu Ayu menuangkan sedikit minyak ke wajan, menunjukkan sekali lagi gerakannya bersih dan cekatan. "Coba kamu." Frida dengan hati-hati memecahkan sebutir telur. Telur pertama, kuning telurnya pecah. Bu Ayu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Coba lagi."
Telur kedua, kuning telurnya utuh, pinggirannya sedikit keemasan. Tidak sempurna, tetapi sudah berbentuk. Bagus sekali, kamu punya bakat. Bu Ayu mengacungkan jempolnya. Frida tertegun. Sudah berapa lama ia tidak dipuji? Bukan lain kali harus lebih baik, tetapi kamu melakukannya dengan sangat baik. 5 kata sederhana itu membuat mata Frida basah. Hari ketiga, ia belajar merebus mie instan. Setelah air mendidih, masukkan mie, 3 menit kemudian tambahkan telur, terakhir beri irisan daun bawang dan sedikit garam. Kedengarannya mudah, tetapi agar mie tidak lembek dan rasanya cukup gurih, lebih sulit dari yang dibayangkan. Setelah 3 kali mencoba, ia akhirnya berhasil merebus semangkuk mie yang enak. Pak Budi mencicipinya, matanya berbinar. Enak! 2 kata singkat itu membuat bibir Frida tak bisa menahan senyum. Makanan yang ia buat sendiri dikatakan enak oleh orang lain, kepuasan seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lebih bahagia daripada mendapat nilai tinggi di ujian manapun. 1 minggu berlalu. Kecepatan memotong sayuran Frida meningkat. Ia juga tidak lagi memecahkan piring saat mencuci. Ia perlahan bisa membedakan berbagai macam aroma bumbu. Asinnya kecap, asamnya cuka, harumnya minyak wijen. Aroma-aroma yang dulunya asing, sekarang tidak lagi. Sudah mulai jago, ya? Bu Ayu tersenyum pada Pak Budi. Gadis Jerman ini cepat belajar. Frida mendengarnya, menunduk malu, tetapi senyum yang tak bisa disembunyikan di bibirnya mengkhianati perasaannya. Senyum yang tidak pernah muncul selama 3 bulan, diam-diam kembali di dapur kecil di Jakarta ini. 2 minggu berlalu, tangan Frida tidak lagi canggung. Ritme memotong sayurannya stabil, gerakannya juga cepat. Suara pisau di talenan terdengar cekatan. Benar-benar berbeda dari saat ia baru datang. Tidak hanya urusan dapur, Frida juga belajar percakapan dasar bahasa Indonesia. Hari ini ramai, Bu. Bu, ini lebih baik dipotong bagaimana? Meskipun pelafalannya belum sempurna, setiap kali ia berbicara, Bu Ayu selalu tertawa senang. Selama periode ini, Frida juga mencoba membuat beberapa masakan. Nasi goreng, ayam goreng sambal. Setiap hidangan diajarkan langsung oleh Bu Ayu. Frida selalu membawa buku catatan kecil, penuh dengan resep dalam bahasa Jerman. Di sampingnya ada gambar langkah-langkah sederhana. Bu Ayu melihatnya dan berkata, manis sekali. Setelah pulang kerja, Frida juga tidak berdiam diri. Ia meminta Katja membantunya membeli beberapa buku resep bahasa Indonesia. Kata-kata yang tidak ia mengerti, ia cari di kamus ponsel. Ia juga mulai menonton video memasak di internet. Setelah sering menonton, banyak teknik yang ia pahami bahkan tanpa kata-kata. Frida, seperti spons yang dengan rakus menyerap segalanya. Malam hari, kembali ke kamar kos, seluruh tubuhnya berbau dapur. Namun Frida sama sekali tidak merasa bosan. Sebaliknya, hatinya terasa penuh. Ini adalah perasaan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Setiap hari ada hal baru yang harus dipelajari. Setiap hari ia menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Perasaan sedikit demi sedikit kemajuan itu lebih berharga dari apapun. Suatu pagi, Bu Ayu tiba-tiba berkata, Frida, hari ini kita masak soto ayam ya? Frida tertegun. Soto ayam? Itu adalah rasa di hari pertama ia tiba di Indonesia. Sup yang membuatnya meneteskan air mata. Apa aku bisa? Suara Frida sedikit ragu. Tentu saja bisa. Aku akan mengawasimu. Bu Ayu meletakkan potongan daging ayam segar di talenan. Di sampingnya sudah tersedia jahe, minyak goreng, dan jeruk nipis. Frida menarik napas dalam-dalam dan mulai bekerja. Pertama, ia mengiris jahe tipis-tipis, menuangkan minyak ke wajan, dan menumisnya perlahan hingga harum. Irisan jahe berdesis di wajan, aroma minyak goreng yang kuat memenuhi udara. Kemudian, ia memasukkan potongan ayam, menumisnya hingga permukaannya sedikit keemasan. Lalu, ia menambahkan air dan santan, menutup wajan untuk merebusnya. Setiap langkah, Frida sangat fokus. Bu Ayu berdiri di samping, mengamati dalam diam, sesekali mengangguk dan tersenyum. Namun, di tengah memasak, Frida berhenti. Ia melihat sup yang mendidih di dalam wajan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Bu Ayu, bolehkah saya menambahkan sedikit jahe lagi? Dan bagaimana kalau saya masukkan beberapa irisan jamur dan tomat? Bu Ayu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Hal terpenting dalam memasak adalah perasaan. Frida memberanikan diri, mengiris lebih banyak jahe, lalu menambahkan jamur dan beberapa tomat merah. Terakhir, ia meneteskan beberapa tetes minyak thyme Jerman yang ia bawa dari rumah.
Ini adalah petualangan kecil Frida, memadukan rasa kampung halamannya ke dalam sup Indonesia. Saat tutup wajan dibuka, aroma yang belum pernah tercium sebelumnya menyeruak. Bu Ayu mendekat, mencicipi sesendok, lalu terdiam. Ini. Benarkah ini pertama kalinya kamu memasak? Bu Ayu membelalakkan matanya. Aku sudah memasak soto ayam lebih dari 20 tahun. Supmu ini punya lapisan rasa yang lebih kaya. Frida tidak bisa percaya telinganya. Ia buru-buru mencicipi juga. Kuahnya gurih, hangat. Aroma minyaknya bercampur dengan rasa jahe yang pedas dan manisnya tomat. Perpaduan rasa baru yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi saat diminum terasa sangat akrab. Siang itu, sup ini disajikan di meja makan. Para pelanggan silih berganti berkomentar. Sup hari ini enak sekali, Bu. Bu pemilik, apakah supnya ganti resep? Bu Ayu tersenyum hingga matanya menyipit. Bukan saya yang masak, tapi gadis Jerman ini yang masak. Para pelanggan menunjukkan ekspresi terkejut, lalu serentak mengacungkan jempol. Frida berdiri di depan pintu dapur. Tangannya menggenggam erat ujung celemeknya, matanya basah, tetapi bibirnya tersenyum. Makanan yang ia masak sendiri membuat orang lain bahagia. Perasaan seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lebih berharga dari lembar nilai ujian manapun. Malam itu, kembali ke kamar kos, Frida menceritakan apa yang terjadi hari itu kepada Katja. Katja mendengarkan, lalu tersenyum sambil menepuk bahu adiknya. Kamu sudah menemukan dirimu, Frida. Kamu sudah menemukan hal yang membuatmu bersinar. Frida tidak berkata apa-apa, tetapi di hatinya ada suara yang berbisik. Mungkin, aku benar-benar bisa. Malam itu, Frida tidur nyenyak sepanjang malam, dengan senyum tipis di bibirnya. Pada suatu hari di minggu ketiga, Bu Ayu membawa selembar brosur masuk ke dapur. Frida, lihat ini. Di brosur itu tertulis beberapa huruf besar. Kompetisi memasak kuliner khas Indonesia. Kategori internasional. Akan diadakan minggu depan di Balai Sidang Jakarta. Mau coba ikut? Nada bicara Bu Ayu sangat santai, tetapi detak jantung Frida langsung berdebar kencang. Apa pemula sepertiku bisa ikut? Pemula apa? Kamu sudah memasak 3 minggu, dan soto ayammu mungkin akan diperebutkan orang. Frida menggigit bibirnya, ragu-ragu. Perasaan takut gagal kembali muncul. Terakhir kali ia mencoba hal baru dan gagal adalah di kelas Universitas Munich. Kegagalan itu hampir menghancurkan Frida. Memikirkannya saja sudah membuat gemetar. Malamnya, Frida menanyakan pendapat Katja. Ikut saja. Kalah pun itu pengalaman. Sikap Katja tetap santai seperti biasa. Yang penting bukan menang, tapi langkah yang kamu ambil. Frida ragu sepanjang malam. Keesokan paginya, Frida berjalan ke dapur. Bu Ayu, saya mau daftar. Bu Ayu mengangguk kuat. Baiklah, aku akan membantumu bersiap. Tema kompetisi adalah rasa Indonesia saya. Setiap peserta harus membuat hidangan Indonesia yang memadukan kreativitas. Frida berpikir sangat lama. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuat semangkuk soto ayam yang sudah ia modifikasi, menambahkan sentuhan Jerman untuk menciptakan karya yang unik. Beberapa hari berikutnya, Frida berlatih mati-matian. Pertama kali, minyak thyme terlalu banyak, aroma minyak gorengnya tertutupi. Kedua kali, tomatnya terlalu sedikit, kuahnya kurang gurih. Ketiga kali, api tidak terkontrol dengan baik, daging ayamnya kering. Setiap kali gagal, Frida mencatatnya di buku catatan. Bu Ayu mengawasi di samping, hanya berkata, coba lagi saja. Hingga kali kelima rasanya akhirnya pas. Bu Ayu mencicipinya dan tersenyum. Ini dia rasanya, pergi ikut kompetisi itu. Pada hari kompetisi, Balai Sidang Jakarta ramai sekali. Total ada 15 peserta asing, sebagian besar sudah tinggal di Indonesia bertahun-tahun. Frida adalah satu-satunya yang baru datang kurang dari sebulan. Melihat peserta lain dengan percaya diri menyiapkan bahan-bahan, tangan Frida mulai sedikit gemetar. Bu Ayu dan Katja duduk di kursi penonton, melambai dari jauh kepada Frida. Santai saja, seperti masak biasa. Frida menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata. Di benaknya, muncul setiap adegan saat Bu Ayu mengajarinya. Lalu, ia membuka mata dan mulai bekerja. Menumis jahe, menumis ayam, menambahkan santan, merebus sup. Setiap langkah mantap dan teratur. Di dapur, suara kesibukan bersahutan. Tetapi di dunia Frida, hanya ada wajan di depannya. Peserta lain membuat berbagai macam hidangan mewah, tetapi soto ayam Frida sederhana dan bersahaja. Yang istimewa hanyalah aroma rempah-rempah yang samar dari Jerman. Para juri mencicipi satu persatu. Saat giliran Frida, seorang juri menyendok sup dan memasukkannya ke mulut.
Ekspresinya awalnya sedikit terkejut, lalu matanya berbinar. Ini sangat istimewa. Beberapa juri lain juga ikut mencicipi. Dasar tradisional yang kuat, dipadukan dengan ide segar, hangat dan punya lapisan rasa. Sangat menarik. Waktu pengumuman hasil tiba, peringkat ketiga peserta dari Australia yang membuat bakso. Peringkat kedua, peserta dari Jepang yang membuat gyoza. Frida sudah bersiap untuk tidak menang. Peringkat pertama, pembawa acara berhenti sejenak. Nona Frida dari Jerman. Frida mengira ia salah dengar. Ia berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun, sampai Katja berteriak dari bawah panggung. Frida, itu kamu, cepat naik. Saat berjalan naik ke panggung penghargaan, kaki Frida gemetar, air mata terus mengalir. Bu Ayu di kursi penonton bertepuk tangan hingga telapak tangannya memerah. Katja sudah menangis terseduh-seduh. Ketua juri berkata kepada Frida, masakanmu terlihat sederhana, tetapi esensi dua budaya ada di dalam semangkuk sup ini. Yang paling berharga adalah, sup ini memiliki kehangatan. Hari itu adalah titik balik dalam hidup Frida. Bukan karena piala, tetapi karena ia akhirnya percaya pada satu hal, bahwa ia memiliki kemampuan. Setelah upacara penghargaan selesai, Frida berjalan sendiri ke sudut. Ia memeluk piala itu erat-erat, menatap tulisan di piala itu dalam diam. Peringkat pertama, Frida tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya, lalu air matanya kembali menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan karena akhirnya diakui. 3 bulan lalu, gadis yang merasa tidak berguna itu, kini memeluk piala, berdiri di bawah sinar matahari Jakarta. Setelah kompetisi, seorang pria berjalan menghampiri Frida. Ia mengenakan kemeja biru tua, berkacamata, terlihat berusia 30-an, dengan aura yang anggun. Halo, nama saya Surya Pratama. Saya seorang produser acara televisi. Surya Pratama menyodorkan kartu nama. Frida melihat tulisan di kartu nama. Sebagian besar tidak ia mengerti, tetapi ia mengenali 2 huruf TV. Bulan depan, kami punya program khusus bertema orang asing di Indonesia. Kami ingin mengundang Nona Frida untuk bergabung. Masakan dan ceritamu hari ini sangat menyentuh. Frida terkejut. Tampil di TV? Bahasa Indonesia saya sangat buruk. Surya Pratama tersenyum. Tidak masalah, akan ada teks terjemahan dan penerjemah. Yang penting bukan bahasa, tetapi ketulusan hati. Setelah kembali, Frida ragu selama beberapa hari. Tampil di TV? Ini terlalu tidak nyata. Sebulan yang lalu, Frida di kamarnya di Munich bahkan tidak mau membuka pintu. Sekarang ia harus berdiri di depan kamera di studio. Memikirkannya saja sudah membuat gugup hingga berkeringat dingin. Namun Katja hanya mengatakan satu kalimat, lebih sulit daripada bersembunyi di kamar. Frida terdiam beberapa detik, lalu menggelengkan kepala. Tidak akan lebih sulit dari itu. Pada hari syuting, studio lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa kamera, lampu terang, peralatan dapur profesional berjajar rapi. Jantung Frida berdebar kencang. Telapak tangannya penuh keringat. Masaklah seperti biasa hari ini. Surya Pratama mengingatkan dengan lembut di sampingnya. Frida mengangguk. Saat ia mengenakan celemek dan tangannya menyentuh bahan makanan, semua kegugupan secara ajaib menghilang. Frida masuk ke dunianya sendiri. Menumis jahe, menumis ayam, menambahkan santan, merebus sup, setiap gerakan lancar dan alami. Kamera benar-benar terlupakan. Frida menambahkan satu hidangan lagi, acar timun. Ini adalah resep rahasia yang khusus diajarkan Bu Ayu. Timun diiris tipis, dicampur dengan bawang putih cincang dan cuka. Sederhana, segar, dan menggugah selera. Di tengah syuting, pembawa acara mulai mewawancarai. Nona Frida, bagaimana Anda mulai belajar memasak? Frida menjawab perlahan dengan bahasa Indonesia yang kurang lancar. Ketika saya di Jerman, hidup saya sangat sulit. Setelah datang ke Indonesia, karena memasak, saya menemukan diri saya yang baru. Apa arti memasak bagi Frida? Frida berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, memasak membuat saya hidup kembali. Melihat orang lain senang makan masakan saya sendiri juga sangat bahagia. Mata Frida berbinar. Itu adalah kebahagiaan yang nyata, murni. Setelah acara ditayangkan, responsnya di luar dugaan. Pesan-pesan penonton membanjir, sangat menyentuh. Saya juga ingin belajar memasak. Gadis Jerman masak makanan Indonesia, hebat sekali. Melihat senyum Frida membuat saya ingin menangis. Bisnis warung Bu Ayu juga ikut membaik. Banyak pelanggan sengaja datang untuk makan masakan Frida. Saya mau soto ayam buatan Frida. Bu Ayu tertawa hingga matanya menyipit. Berkat Frida, warungnya lebih ramai dari sebelumnya.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemajuan bahasa Indonesianya. Bukan hanya halo dan terima kasih lagi. Frida sudah bisa bercakap-cakap sederhana dengan pelanggan. Mau makan apa hari ini? Hidangan ini mau ditambah cabai sedikit? Percakapan bolak-balik, alami dan lancar. Kadang-kadang, pelanggan terkejut hingga mulutnya ternganga mendengar Frida berbahasa Indonesia. Kamu orang asing? Sama sekali tidak terdengar. Setiap kali mendengar kalimat ini, Frida tidak bisa menahan diri untuk tersenyum malu. 6 bulan di Indonesia, Frida benar-benar menjadi orang yang berbeda. Setiap pagi ia bangun tepat waktu, berjalan ke dapur dengan perasaan penuh harapan. Ia kembali ke kondisi yang sehat, tubuhnya lebih bugar, hatinya juga lebih ringan. Katja melihat adiknya dan merasakan haru. Kamu yang 6 bulan lalu, dibandingkan dengan sekarang, benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Frida tersenyum. Dirinya di cermin, matanya cerah, bibirnya tersenyum alami, bahkan postur tubuhnya pun lebih tegap. Namun, ada satu penyesalan di hati Frida. Ia ingin orang tuanya melihat dirinya yang sekarang dengan mata kepala sendiri. Panggilan video tidak bisa menunjukkan perubahan yang sebenarnya. Frida mengambil keputusan. Setelah 1 tahun penuh, ia akan kembali ke Munich untuk menunjukkan kepada Rolf dan Renate agar mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri. Itulah kejutan terbaik. Malam itu, Frida melakukan panggilan video. Renate mengangkatnya, lalu tertegun. Frida, wajahmu terlihat lebih segar. Rolf juga mendekat untuk melihat. Terlihat sehat. Bagus sekali. Frida tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Ia tidak menyebutkan tentang kompetisi memasak, tidak juga tentang acara TV. Frida ingin berdiri langsung di depan orang tuanya, agar Rolf dan Renate melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Itu adalah kejutan terbaik. Waktu berlalu cepat. Genap 1 tahun Frida di Indonesia. Ia berdiri di aula keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Kali ini, bukan untuk pergi, melainkan untuk sementara kembali ke Munich selama 2 minggu. Bu Ayu dan Pak Budi sengaja datang mengantar. Bu Ayu menggenggam tangan Frida, enggan melepaskannya. 2 minggu lagi kembali, ya? Tempat ini sudah menjadi rumah keduamu. Frida mengangguk kuat, matanya memerah. Aku pasti kembali. Terima kasih banyak. Setahun yang lalu, Frida pergi dengan bahu membungkuk. Sekarang, Frida berdiri tegak, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Bahasa Indonesianya pun sudah bisa berkomunikasi dengan lancar. Perubahan dalam 1 tahun ini bahkan mengejutkan Frida sendiri. Di pesawat, Frida memandang awan di luar jendela. Kenangan-kenangan menyeruak seperti ombak. Keharuan saat pertama kali mencicipi soto ayam. Tangan yang canggung saat pertama kali memegang pisau dapur. Momen saat ia naik ke panggung penghargaan di kompetisi memasak. Air mata bahagia yang tumpah di studio TV. Setiap adegan sangat jelas. Aula kedatangan Bandara Munich. Rolf dan Renate sudah menunggu di luar. Renate menjinjit, memandang berkeliling. Ekspresi Rolf terlihat tenang, tetapi gerakannya yang terus-menerus melihat jam tangan menunjukkan kegelisahannya. Penumpang satu persatu keluar. Sosok Frida muncul di antara kerumunan. Namun, pandangan Renate langsung melewatinya. Karena wanita itu terlalu tegap, terlalu percaya diri, tidak seperti putrinya dalam ingatan mereka. Frida berjalan di depan orang tuanya. Renate dengan sopan bertanya, "Maaf, apakah Anda juga sedang menunggu seseorang?" Hidung Frida perih, bibirnya sedikit bergetar, lalu ia berkata dengan lembut, "Ibu, ini aku, Frida." Renate membelalakkan mata. "Frida, benarkah ini kamu?" Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya langsung membanjiri. Rolf juga tertegun. Putri di depannya, wajahnya tegas, rambutnya rapi, matanya berbinar. Penampilannya yang lesu setahun yang lalu, kini tidak meninggalkan jejak sedikit pun. "Ayah, Ibu, aku sangat merindukan kalian." Frida merentangkan tangannya, memeluk kedua orang tuanya. Renate memeluk putrinya, menangis hingga tidak bisa berkata-kata. Tenggorokan Rolf tercekat. Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk punggung putrinya. Sesampainya di rumah, Frida membuka laptop. Video kompetisi memasak, rekaman acara TV, dan rutinitasnya yang sibuk bekerja di warung Bu Ayu, ia tunjukkan satu persatu kepada orang tuanya. Renate memegang dadanya. "Ini benar-benar Frida kita?" Putri di layar tersenyum di depan kamera, memperkenalkan masakannya dalam bahasa Indonesia, percaya diri, tenang, dan bersinar. Melihat kalimat yang diucapkan Frida di acara itu, "Memasak membuat saya hidup kembali," Rolf akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia melepas kacamatanya,
menyeka sudut matanya dengan punggung tangan. Itu adalah pertama kalinya Frida melihat Rolf menangis. "Frida, apa rencanamu selanjutnya?" Suara Rolf sedikit serak. Frida menatap mata orang tuanya, senyumnya cerah dan tegas. "Aku ingin tetap di Indonesia dan menjadi seorang koki?" "Bukan, aku pasti akan menjadi seorang koki." Setelah hening beberapa detik, Renate menggenggam tangan Frida. Rolf menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Asalkan kamu bahagia, kami akan tenang." Ini adalah kata-kata yang Frida tunggu selama 28 tahun. Bukan selalu tidak cukup baik, melainkan asalkan kamu bahagia. Liburan 2 minggu berlalu dengan cepat. Pada hari keberangkatan, seluruh keluarga pergi ke bandara bersama. Kali ini, tidak ada air mata perpisahan, hanya doa tulus dan senyuman. Putri kita benar-benar menjalani hidupnya sendiri. Rolf melihat Frida masuk ke gerbang keberangkatan, berbisik pelan. Setelah kembali ke Indonesia, setahun kemudian, Frida dan pasangan Bu Ayu membuka sebuah restoran bersama. Nama restorannya Dapur Hangat Frida. Pada hari pembukaan, antrean panjang sudah terbentuk di depan pintu. "1 mie ayam, terima kasih." Suara pelanggan terdengar dari area luar. Frida mengenakan celemeknya, tersenyum dan menjawab, "Baik, segera datang." Saat semangkuk mie ayam hangat yang ia buat sendiri disajikan di depan pelanggan, Frida merasakan kebahagiaan yang sejati. Malam itu, setelah tutup, Frida berdiri di depan cermin dapur. Dirinya yang 2 tahun lalu meringkuk di kamar di Munich, dan dirinya yang sekarang berdiri di dapur Jakarta, seolah 2 orang yang sama sekali berbeda. "Dulu aku membenci diriku sendiri. Sekarang, aku adalah orang yang paling kusukai," Frida berkata pelan di depan cermin. Di dapur kecil di Jakarta ini, jiwa yang pernah tersesat kembali menemukan cahaya. Memasak bukan hanya mengubah bahan makanan menjadi hidangan, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Kisah Frida memberitahu kita bahwa selama kita bersedia melangkah, kapanpun kita bisa memulai lagi.